Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikannya. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Serta rasa syukur kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya dan taufik yang senantiasa masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah sebagai bentuk pengagungan kepada dirinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang senantiasa menyeru kepada keridhaannya. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga-keluarga beliau serta para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Taib. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, pembahasan tentang adab dan akhlak dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya tentang hak-hak seorang muslim yang wajib dipenuhi oleh muslim yang lainnya. Itu merupakan hadis pertama dari Kitabul Jami' Babul Adab di dalam kitab Bulughul Maram. Kita akan melanjutkan hadis yang kedua, yang mana hadis ini juga merupakan pengajaran yang sangat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tentang bagaimana cara menjalani kehidupan, tentang bagaimana agar seseorang mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua ini adalah hadis juga dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis yang pertama dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Orang-orang yang berada di bawah maksudnya dalam kehidupan duniawi. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat, menoleh ataupun melirik kepada orang-orang yang berada di atas kalian.
fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Karena yang demikian itu lebih pantas bagi kalian, dan agar kalian tidak mencela ataupun meremehkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat penting agar seorang hamba memiliki hati yang lapang. Sebagaimana setiap manusia pasti menginginkan kelapangan hati, ketenangan jiwa. Kelapangan hati ataupun ketenangan jiwa itu tidak mampu dibeli dengan harta. Betapa banyak orang-orang yang memiliki harta berlimpah, namun hatinya tidak mendapatkan ketenangan. Kehidupannya jauh dari kata nyaman. Bahkan tidur pun seringkali terganggu karena sebab hatinya yang tidak memiliki ketenangan kelapangan. Tidak mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini akan menjawab hal-hal tersebut. Akan memberikan kelapangan kepada setiap kaum muslimin. Memberikan ketenangan. Hadis ini merupakan salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang mana dari makna yang sudah kita jelaskan tadi, itu mampu mendorong seseorang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Niscaya pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, dan di antara kufur nikmat adalah tidak pernah bersyukur dari nikmat yang diberikan oleh Allah dan tidak menyalurkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka wasiat yang terkandung di dalam hadis yang kita bacakan, yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar seseorang untuk melihat di dalam kehidupan duniawinya kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Di dalam segala sisi. Baik dari kendaraan, dari rumah, pakaian, dan harta-harta lainnya. Dia lihat siapapun yang berada di bawahnya, agar mendorong hatinya untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama ini mengandung dua faedah. Faedah yang pertama adalah agar seseorang senantiasa merasa bahwasanya nikmat-nikmat Allah banyak ia dapatkan. Agar senantiasa dia meninggikan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Sehingga ia tidak meremehkan nikmat yang dia dapatkan. Setiap kali dia melihat siapapun yang berada di bawah dari kehidupannya, dia akan bersyukur kepada Allah masih mendapatkan nikmat-nikmat tersebut.
tatkala ia melihat orang-orang yang mendapatkan musibah baik dari sisi hartanya, dia kembalikan kepada jiwanya, lalu dia bersyukur karena dia tidak termasuk orang-orang yang tertimpa musibah tersebut. Dia melihat orang-orang yang kekurangan dari anggota tubuhnya, dia kembalikan kepada dirinya. Akhirnya dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anggota tubuhnya masih sempurna, masih berfungsi baik. Tatkala dia melihat kepada seseorang yang masih bergelimang di dalam kemaksiatan, akhirnya dia melihat kepada dirinya dan dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua mendorong agar seseorang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada mereka-mereka yang di bawah dari segala sisi dalam hal duniawi ini, maka itu akan memberikan kita kelapangan hati. Faedah yang kedua, jika seseorang memandang orang-orang yang masih berada di bawahnya, akan memberikan hati seseorang kesenangan, kelapangan, ketenangan. Dan dia akan ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperlukan oleh manusia. Ketenangan hati serta jiwa yang akan menuntunnya untuk senantiasa istiqamah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesenangan, ketenangan itu bukan digambarkan melalui harta-harta seseorang. Akan tetapi ketenangan itu terdapat di dalam hati-hati seseorang. Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal, betapa banyak orang-orang yang memiliki harta yang banyak, namun hatinya tidak tenang. Sebaliknya, orang-orang yang makannya hanya secukupnya di dalam sehari, namun hatinya adalah hati yang paling lapang, hati yang paling tenang. Makanya Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minan na'im lajadaluna bisuyuf." Sekiranya para raja dan anak-anaknya mengetahui apa yang kami rasakan dari kenikmatan. Maksudnya adalah kenikmatan hati. Senantiasa merasa tenang, merasa lapang, merasa qanaah, merasa ridha terhadap takdir-takdir Allah. Lajadaluna bisuyuf. Niscaya mereka pasti akan menguliti kami dengan pedang-pedang mereka. Karena hakikatnya yang dicari seseorang adalah ketenangan jiwa, hati yang lapang. Sehingga kebanyakan mereka salah dalam mencarinya. Ada yang mengira bahwasanya kesenangan itu didapat dengan harta-harta yang banyak. Padahal ketenangan hati didapatkan dengan senantiasa merasa ridha atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, qanaah atas rezeki-rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan Al-Imam Syafi'i berkata di dalam syairnya, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Sekiranya engkau memiliki hati yang qanaah, jika engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ridha atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, fa anta wa malikud dunya sawa. Maka engkau setara dengan para raja-raja dunia. Jika mereka raja-raja dunia tersebut bahagia, senang dengan harta-harta mereka, engkau pun mampu bahagia dengan rasa qanaah yang kau miliki. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridailah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Karena dia tidak akan membutuhkan hal lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya apa yang ia inginkan atau apa yang ia butuhkan. Dia tidak akan lagi memikirkan hal-hal lain yang dimiliki oleh orang lain. Makanya salah satu pendorongnya tatkala ia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, salah satu pendorong agar ia bersyukur, janganlah ia menoleh kepada orang-orang yang berada di atasnya dari sisi duniawi. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallah ba'dahum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian menginginkan, berangan-angan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kalian. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita fahami. Lalu kita amalkan di dalam keseharian kita. Tatkala kita sudah mampu mengamalkannya, kita berikan pengajaran kepada keluarga-keluarga kita, khususnya kepada keluarga kecil yang kita miliki. Hendaklah mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Jangan melirik teman-teman yang berada di atasnya, sehingga nanti sang istri akhirnya meminta ini itu kepada sang suami. Awal mulanya sang suami mampu bersyukur, lama-lama sang suami pun tergoda. Ia pun ikut melirik apa saja yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di atasnya. Sehingga dia senantiasa menggerutu, gusar, kenapa yang ia dapatkan lebih sedikit daripada orang yang berada di atasnya. Akhirnya ia pun tak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua di dalam hadis yang kita sampaikan, bahwasanya seorang manusia hendaklah tidak melihat kepada siapa saja yang berada di atasnya dari perkara-perkara duniawi, baik dari rumah yang ia miliki, baik dari kendaraan yang ia miliki, pakaian dan harta-harta lainnya.
dari perkara duniawi. Kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung untuk tidak boleh melihat. Jika seorang hamba melanggar larangan tersebut, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung melarang seseorang untuk tidak melihat siapa saja yang berada di atasnya, dia akan mendapatkan 3 hal. Tiga hal ini seluruhnya dibenci. Yang pertama adalah annahu yastaqillu ni'matallahi alaihi. Orang tersebut akan menganggap sedikit nikmat yang telah ia dapatkan. Dan dia akan meremehkan nikmat tersebut. Dan itu merupakan perkara yang mampu mendorongnya untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia melirik rumah seseorang yang lebih besar dari rumahnya, dia melirik pakaian orang yang lebih wah dari pakaian yang ia miliki, maka dia lihat kepada dirinya. Dia akan berkata, betapa sedikitnya nikmat yang aku dapatkan. Akhirnya ia pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Tatkala ia melihat orang yang makannya dengan lauk sama banyaknya dengan nasinya, sedangkan dia makan cuma dengan telur goreng saja, dia pun tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia melihat tetangganya memiliki stok makanan yang mungkin bisa sampai 1 bulan, dilihat dirinya makannya cukup untuk sehari ataupun 2 hari saja, dia pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dalam perjalanannya dia merasa aman, mu'afan fi jasadi, mendapatkan kesehatan, badannya memiliki kesehatan, wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan untuk 1 harinya itu saja, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha, seakan-akan telah dibentangkan baginya seluruh dunia. Bagaimana seseorang merasa dunia itu dibentangkan untuknya kalau ia tidak bersyukur? Makanya apapun yang dimiliki oleh seseorang, hendaklah ia syukuri, sedikit ataupun banyak. Yang kedua yang akan ia dapatkan tatkala ia memandang orang-orang yang berada di atasnya, yang akan ia dapatkan adalah annahu yut'ibu nafsahu wa la yazalu ya'ishu mahmuman. Dia akan senantiasa, dirinya akan senantiasa letih untuk mengejar orang yang berada di atasnya. Dan dia akan dapatkan kehidupannya masih gusar, masih dirundung kesedihan-kesedihan. Karena setiap kali ia mengejar orang yang berada di atasnya, pasti akan ada orang yang berada di atasnya, masih ada orang yang berada lebih di atasnya. Hidupnya tidak pernah tenang.
Padahal badannya sudah merasakan keletihan. Namun kesenangan yang didapatkan tidak kunjung tiba. Itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang terus menerus melihat orang yang berada di atasnya dari sisi duniawi. Sehingga yang awal tujuan diciptakannya di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, akhirnya terlalaikan. Itu merupakan musibah yang sangat besar. Terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia sibuk mengejar orang-orang yang berada di atasnya dari segi duniawi. Yang ketiga, yang akan didapatkan orang yang senantiasa melihat siapa saja yang berada di atasnya dari sisi duniawi. Annahu qad yansha indahu syai'un minal hik awil hasad. Akan muncul dari dalam dirinya sikap dengki, iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah yang akan muncul di dalam diri seseorang tatkala orang tersebut senantiasa memandang siapa saja yang berada di atasnya. Hatinya akan mendapatkan musibah yang besar, yaitu iri dan dengki. Padahal ini merupakan ancaman bagi amal seseorang. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah oleh kalian sikap iri dan dengki. Karena sikap iri dan dengki akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Lama-kelamaan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya akan habis. Karena sifat iri dan dengki yang mencokol di dalam hatinya. Perhatikan perbandingan yang sangat jauh. Jika orang tersebut merasa bersyukur atas nikmat Allah, dia memandang siapa saja yang berada di bawahnya, hidupnya akan tenang, damai, senang. Sedangkan orang-orang yang tatkala dia melihat kepada siapa saja yang di atasnya, hidupnya akan penuh kegundahan. Hidupnya akan letih mengejar orang-orang yang berada di atasnya. Serta hatinya akan mendapatkan musibah yang besar, yaitu sifat iri dan dengki. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang sudah kita bawakan, bahwasanya hadis ini itu hanya untuk perkara-perkara duniawi saja. Seseorang diperintahkan untuk melihat kepada siapa saja yang berada di bawahnya dari perkara duniawi. Adapun untuk perkara akhirat, maka kebalikannya. Seseorang diperintahkan untuk melihat orang-orang yang berada di atasnya. Ia harus melihat kepada orang-orang yang salatnya tidak pernah tinggal, baca Qur'annya begitu khusyuk, Quran tidak pernah lepas dari dirinya.
Ayat-ayat Allah senantiasa terdengar dari lisannya. Harta yang ia miliki, meskipun ia miskin, serba kecukupan, namun ia mampu menginfakkan hartanya. Ini dalam masalah akhirat. Seseorang diperintahkan untuk melihat siapa saja yang berada di atasnya. Kenapa demikian? Karena hal tersebut akan mendorong dirinya untuk senantiasa terus giat untuk melakukan ibadah. Tatkala ia membaca Al-Quran hanya satu halaman, dia lihat seseorang baca Al-Qurannya 1 juz. Dia diperintahkan untuk melihat orang yang berada di atasnya. Sehingga yang tadinya hanya 1 halaman, lama-kelamaan bertambah. Dia ingin lebih. Yang tadinya ia sedekah hanya 100.000. Tatkala ia melihat ada orang yang infak 1 juta, dia ingin berusaha agar bisa menginfakkan hartanya lebih dari itu. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Idza ra'aitan nas fi khairin fanafishum fih." Jika engkau melihat manusia di dalam kebaikannya, di dalam amalan-amalannya yang baik, fanafishum fih, maka lombalah mereka, kejarlah mereka. Wa idza ra'aitahum fi halakah fadharhum wa makhtaru. Dan jika engkau melihat mereka di dalam kerusakan, fadharhum wa makhtaru, maka biarkan mereka atas apa yang mereka pilih. Kita hanya diperintahkan untuk mengejar seseorang tatkala ia di dalam kebaikan. Perhatikan Al-Imam At-Tabari memiliki ungkapan yang sangat bagus. Dalam perkara seorang hamba harus melihat siapa saja yang ada di atasnya dalam perkara akhirat. Beliau berkata, "Annal 'abda la yakunu bihalin min ibadati rabbih mujtahidan fiha illa wajada man huwa fawqahu fi dzalik." Bahwasanya seorang hamba tidak akan mampu untuk giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia harus menoleh, melihat siapa saja yang berada di atasnya. Famata talaba nafsahu bil lihaq biman huwa fawqahu istaqsaraha lahu. Dan senantiasa dia, setiap kali dia melihat orang-orang yang berada di atasnya dari sisi amalannya, kebaikan-kebaikannya, itu akan mendorong dirinya untuk merasa sedikit apa yang telah ia perbuat. Fahuwa abadan fi ziyadati taqarrubihi min rabbih. Maka ia akan senantiasa untuk menambah amalan-amalannya, kedekatan-kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ungkapan yang dimiliki oleh Al-Imam Tabari, agar menjadikan acuan kepada kita seluruhnya, bahwasanya di dalam perkara akhirat seorang hamba harus
melihat siapa saja yang berada di atasnya. Dan hal ini akan mampu menghindarinya dari perasaan ujub. Ujub terhadap amalan-amalan yang ia lakukan. Jika seseorang melihat siapa saja yang berada di atasnya, maka sikap ujub tersebut akan mampu ia hindari. Kebalikannya, jika ia melihat orang-orang yang berada di bawahnya dari sisi amalan akhirat, maka sikap ujub itu akan timbul dari amalan yang ia lakukan. Contohnya, tatkala fulan ia melirik kepada saudaranya, hanya mampu membaca Al-Quran satu halaman, ia merasa ujub terhadap dirinya bahwa ia mampu membaca Al-Quran satu juz. Ini musibah yang besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ujub merupakan salah satu bencana yang mampu membinasakan seseorang. Betapa banyak perkataan para ulama tentang perkara ujub. Di antaranya perkataan Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Iyyakum wal ujub." Hindarilah oleh kalian sikap ujub. Fa innahu dzabhu wal halak. Karena sikap ujub itu merupakan kebinasaan. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala juga berkata, "Man waqa khamsan faqad waqa syarrad dunya wal akhirah." Barang siapa yang mampu menghindari 5 perkara, maka dia terhindar dari keburukan dunia dan akhirat. Di antaranya adalah ujub. Masih banyak lagi perkataan para ulama tentang ujub. Di antara mereka, tatkala ditanya, "Wahai imam, kenapa engkau tidak membaca? Kenapa engkau tidak berbicara tanpa melihat kitab?" Imam tersebut berkata, "Akhaful ujub." Saya takut ujub. Padahal imam tersebut mampu untuk berbicara tanpa melihat kitab. Itulah faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hindari kita semuanya dari perbuatan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Maka waktu yang tersisa kita berikan untuk tanya jawab. Baik.
Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak mampu untuk khusyuk, dan dari jiwa yang tidak ada rasa puasnya terhadap apa yang ia dapatkan. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.